Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwan, kita lanjutkan lagi di dalam membahas sejarah daripada munculnya kebid'ahan di dalam nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya kita telah memberikan runtutan tingkatan-tingkatan proses terjadinya bid'ah di dalam agama Islam ini. Kemarin bid'ah yang pertama muncul apa? Bid'atul khawarij ketika apa? Khuruj ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bid'ah yang paling pertama muncul di dalam syariat Islam. Nah, hakikatnya ini hanya sebatas daripada apa? Kalau kita katakan apa namanya, tanda-tanda akan ada muncul kebid'ahan yang besar setelah daripada orang Khawarij ini, Dzul Khuwaisirah. Pada saat itu apa? Ketika Nabi SAW sedang memberikan harta, tiba-tiba ada seorang dari Banu Tamim berkata ke Nabi SAW, "Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, adillah. Fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kamu belum adil. Wahai hak, celakalah kamu," kata Nabi SAW. "Fa illam a'dil man ya'dil?" Kalau bukan saya adil, siapa lagi yang adil? Ya, makanya orang-orang Khawarij itu di antara ciri khas mereka adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, ini pertama. Kemudian berikutnya bid'ahnya siapa kemarin? Qadariyah. Ya, akan tetapi bid'ahnya Qadariyah munculnya ketika di zamannya siapa? Tabi'in, ya. Akhir dari zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para sahabat Nabi itu tinggal sedikit. Itu pun sahabat junior seperti Abdullah bin Umar, Ubadah bin Samit dan yang lainnya, ya. Itulah mereka yang membantah orang-orang Qadariyah. Di mana orang-orang Qadariyah di antara gembung Qadariyah apa? Mereka tersesat di dalam 4 maratibul qadar, ya, 4 tingkatan-tingkatan takdir yang ahlu sunnah wal jamaah berpijak di atasnya. Yang pertama apa? Ilmu. Kedua, kitabah. Ketiga, masyiah. Keempat, khalaq. Orang-orang Qadariyah, gembong mereka mengingkari ini semua, bahwasanya segala perkara yang terjadi di muka bumi ini Allah belum tahu kecuali telah terjadi. Allah belum tulis kecuali telah terjadi. Ya, Allah tidak kehendaki, yang kehendaki adalah makhluk. Allah tidak ciptakan, yang ciptakan adalah makhluk. Makanya dikatakan oleh para ulama, Al-Qadariyah majusi hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan Qadariyah majusi umat ini? Karena akidah orang-orang majusi apa? Mereka meyakini adanya 2 Tuhan, 2 pencipta. Ada pencipta Tuhan baik, ada pencipta keburukan. Dari kalau umpamanya perkara buruk diciptakan Tuhan buruk, ya. Dari api, dari kegelapan. Kalau Tuhan baik maka kebaikan. Adanya 2 Tuhan. Sebagaimana orang Qadariyah, mereka menetapkan di sana adanya 2 pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla dan manusia. Karena mereka meyakini manusia pencipta perbuatan mereka sendiri. Dan ini perkara batin. Adapun sebagian Qadariyah meyakini apa? Ya, ada sebagian lebih ringan lagi. Ada yang meyakini yang menciptakan perbuatan baik Allah Azza wa Jalla, tapi kalau menciptakan perbuatan buruk kita sendiri. Tetap sama, ya. Na'udzubillah, ya. Mereka menafikan sifat ilmu dari Allah Azza wa Jalla, padahal sifat ilmu adalah sifat dzatiyah, ya. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah Azza wa Jalla selalu disifati dengan sifat ilmu azali, kidam, dari dulu, sebelum semuanya ada.
Makanya Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah adalah al-awwal yang maha awal, tidak ada sebelumnya ya kecuali Allah azza wa jalla. Demikian pula sifat-sifatnya. Adapun muqtada sifat ya, ini sebagian ada syubhat. Allah itu zat yang awali, yang paling awal ya. La bidaya la syai' qablah, tidak ada sesuatu apapun sebelum adanya Allah. Naam, betul. Ketika zat Allah di awal, berarti apa? Di sana ada sifat-sifat Allah di awal juga. Paham ya? Segala sesuatu enggak ada kecuali pada saat itu adanya Allah azza wa jalla, zat Allah, dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yang nempel dengan zat Allah, seperti ngomong, seperti mendengar, seperti melihat dan semisalnya. Mentakdirkan. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau Allah disifati dengan sifat takdir, bisa mentakdirkan, bisa mendengar, berarti pada saat itu ada yang didengar dan ada yang ditakdirkan. Paham nggak? Paham nggak syubhat ini? Paham nggak? Ketika Allah disifati azali dari dulu, ya, berarti apa? Muqtada sifatnya harusnya dari dulu. Sifat ta'adinya harusnya dari dulu. Allah Maha Pencipta. Nah, dari dulu Allah Maha Menciptakan. Karena sifat pencipta apa? Ya, apa? Sifat dzatiyah. Dzatiyah fi'liyah, qadimatun wa haditsatul ahad. Ya, sifatnya nawanya qadimah, adapun ahad fi'ilnya na'am, maka dia yatajaddad. Paham ya? Nah, berarti ada sebagian mengatakan Allah memiliki sifat mencipta, berarti dari dulu udah ada yang Allah ciptai. Berarti ada yang bareng sama Allah kalau kayak gitu. Oh, ngerti enggak? Maka jawabannya apa, ikhwan? Ketika Allah disifati dengan sifat demikian, itu tidak mengharuskan sama sekali Allah itu udah menciptakan. Paham? Ketika Allah disifati dengan sifat-sifat dzatiyah yang demikian, dzatiyah fi'liyah, yang yata'adda, yang memiliki konsekuensi kepada yang lainnya, dampak kepada yang lainnya seperti menciptakan, itu belum tentu Allah langsung menciptakan. Paham ya? Mafhum? Jadi itu kelaziman yang datang dari mana? Tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini bantah syubhat dari mereka, orang-orang filsafat, ahlul kalam. Ya. Allah memiliki sifat takdir, tapi makdurnya tidak melazimkan dari dulu. Ya. Allah memiliki sifat qadar. Paham? Allah Maha mentakdirkan dari dulu. Allah Maha menciptakan dari dulu, tapi makdurnya dan makhluknya tidak melazimkan dari dulu juga. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Allah wal awwal wal akhir. Allah adalah zat yang maha pertama. Tidak ada sebelumnya yang mendahulukan kecuali Allah azza wa jalla. Faham? Berarti kalau kita lazimkan kayak gitu, berarti ada yang dahulukan, ada yang sama dengan Allah. Berarti di situ kurang. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nafikan yang kurang-kurang dari Allah azza wa jalla. Nah, Qadariyah. Kemudian datang bidah siapa? Murji'ah. Orang-orang yang mengatakan iman itu tetap sempurna. Antum tuh tetap beriman walaupun apapun maksiat yang dilakukan, ya. La yadurru ma'al iman maksiyah. Ya, maksiat itu tidak akan memudaratkan iman kita. Itu kata mereka gitu. Selagi kita meyakini bahwasanya kita mukmin, apapun maksiatnya kita mukmin tetap. Kamalul iman. Ini di zaman siapa? Kebanyakan orang-orang tabi'in, ya, kebanyakan zaman tabi'in muncul. Datang lagi setelah itu siapa? Ya. Orang-orang Mu'tazilah. Ya, kalau orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dikafirkan. Murji'ah tidak mengkafirkan, ini tengah-tengah. Mu'tazilah. Baina fi manzilah baina manzilatain. Dia enggak kafir, dia enggak mukmin. Naam. Dia tapi hukum dunianya, ya, hukum dunia. Adapun hukum akhiratnya sama dengan orang-orang Khawarij, kekal di dalam neraka selamanya. Nah,
Kemudian baru setelah itu muncul siapa? Bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Disinilah muskilah di abad 600-an. Di tahun 600-an itulah muncul baru bid'ah tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka berbicara seenak jidat. Ya. Memposisikan Allah Azza wa Jalla posisi makhluk yang mereka tetapkan dengan akal mereka, mereka nafikan dengan akal mereka. Dan ini ada beberapa jenis orang yang kayak gini. Kemarin jenis yang pertama bagaimana? La yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala bi adamin. Enggak boleh selama-lamanya kita mensifati Allah Azza wa Jalla, baik sifatnya wujudi atau sifat adami. Berarti bagaimana? Tidak boleh kita sifatin Allah itu apa? Mendengar, dan tidak boleh kita sifati Allah itu tidak mendengar. Kenapa? Karena kalau Allah kita sifati dengan sifat mendengar, sifat wujudi, berarti kita telah menyerupai Allah dengan makhluknya yang ada. Kemudian kenapa Allah tidak boleh disifati dengan tidak mendengar? Kalau kita sifati Allah dengan tidak mendengar, berarti kita telah mensifati menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan yang tidak ada. Maka kita katakan kepada dia, ini perkara mustahil, tidak mungkin ada di dunia ini. Dan ketika dia memahami bahwasanya ini perkara mustahil, sesungguhnya dia telah terjatuh pada perkara, dia telah mentasbih, menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang mustahilat, yang mustahil. Paham ya? Lagi repot banget. Serepot itu kan agama. Sampai ini gerak, tapi nggak gerak. Paham? Mustahil nggak? Ini nih gelas nih gerak tuh, tapi nggak gerak, bisa nggak? Nggak bisa lah. Dua, wa qismun akhar, jenis yang lainnya. Kalau mereka berkata, pembagian yang lainnya, nasifuhu bin nafyi wala nasifuhu bil isbat. Ini masih mending. Kita boleh mensifati Allah Azza wa Jalla tapi dengan sifat manfiyah, salbiyah. Tidak boleh kita sifati Allah dengan sifat isbatiyah, dengan sifat musbatah, enggak boleh. Yakni maksudnya apa? Annahum yujawizuna an tuslaba 'anillahi sifat. Mereka membolehkan mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat salbiyah, sifat penafian. Lakin la tusbat, tapi tidak boleh kita tetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yakni maksudnya la naqulu, tidak kita katakan huwa hayyun, Allah adalah zat yang maha hidup. Enggak boleh kita katakan gitu. Wa innama yanaqul, ya, kan tetapi kita mengatakan apa? Laisa bimayyit, Allah itu tidak mayyit, bukan orang, bukan zat yang mati. Enggak boleh kita katakan Allah adalah zat yang maha hidup, enggak boleh. Tapi bolehnya kita katakan Allah zat yang enggak mati. Paham? Kalau hayyun kita tetapkan ini isbatu sifat musbatah, menetapkan sifat musbatah. Tapi kalau umpamanya laisa bimayyit, ini namanya apa? Menetapkan sifat manfiyah. Salbiyah. Wala naqulu, enggak boleh kita katakan alimun, Allah adalah zat yang maha tahu, enggak boleh. Bal naqulu, tapi kita katakan laisa bijahil, Allah zat yang tidak jahil. Lihat itu, ya, keanehan para ahlu bidah di dalam memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi rata-rata kayak gini. Ya,
orang-orang Qarawmithah, Batiniyah. Nanti akan kita jelaskan apa sih firqah-firqah itu, nanti akan ada. Supaya kita tahu hakikat daripada siapa yang pelaku ini. Qalu, mereka berkata, nih dalil mereka. Lau asbatta lahu syai'an syabbahtahu bil mawjudat. Kalau kamu tetapkan bagi Allah sesuatu dari sifatnya, maka kamu telah menyerupai Allah dengan sesuatu yang ada. Kita tetapkan Allah Al-Alim, kita juga alim. Ya, berarti Allah dia telah menetapkan apa? Penyerupaan Allah dengan kita. Kalau Allah kita tetapkan Allah itu hidup, kita hidup. Berarti Allah diserupai dengan kita yang hidup. Paham? Lihat, kalau Ahlussunnah apa? Isbatun bila tamthil, tanzihun bila ta'til. Mereka tanzih tapi ta'til. Ya. Li'annahu ala za'mihim, karena ini di atas pemikiran yang cetek mereka, di atas keyakinan mereka. Li'annahu kullul asya'il mawjudah mutasyabihah. Ini kata mereka, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu seluruhnya saling serupa. Paham? Seluruhnya saling menyerupai. Ilmu semua ini. Semua tangan punya. Paham? Allah punya tangan, berarti sama kayak kita. Paham? Iya, betul, sama kayak kita punya tangan. Tapi hakikatnya yang beda, itu yang kita bicarakan. Coba kita katakan ke dia, ente punya tangan? Punya. Monyet punya tangan enggak? Tangan ente sama tangan monyet. Udah mau mereka ditamain. Nanti kita bantahnya nanti ya. Kita ini dulu aja. Kita intermezzo ya. Kita selayang pandang terhadap derajat-derajat sebab adanya kebid'ahan asma wa sifat ini yang aslinya munculnya sangat jauh dari zaman Nabi SAW. Dari sini kita udah cukup ikhwan memahami bahwasanya orang-orang yang mereka mentakwil nama dan sifat Allah istawa jadi istawa, mereka nggak punya dalil sama sekali. Orang-orang yang mentakwil bahwasanya Allah itu bukan turun tapi yang turun rahmatnya, mereka nggak ada dalil. Karena ini munculnya apa? Di abad-abad, ya di tahun 600-an dari produknya Jaham bin Safwan, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga orang-orang Mu'tazilah. Itu produk-produk mereka. Mu'tazilah, Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah lebih mending daripada Jahmiyah. Nanti kita akan bongkar. Dan Asy'ariyah lebih mending daripada Mu'tazilah. Kenapa lebih mending daripada Mu'tazilah? Karena Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari pada saat itu ketika masuk Mu'tazilah, ingin keluar Mu'tazilah dan ingin bantah Mu'tazilah dengan mazhabnya Asy'ari, ya. Pakai akal juga. Ya, ketika yang membantah daripada yang dibantah, yang membantah berarti lebih cemerlang dikit gitu kan. Ingin membenarkan walaupun pembantahannya apa? Pakai akal juga. Tapi Imam Abul Hasan Asy'ari alhamdulillah taubat, sebagaimana Imam Juwaini, sebagaimana Imam Ghazali. Tapi pengikut mereka sampai sekarang belum rujuk-rujuk juga. Allahu musta'an. Hidayah di tangan Allah. Fa anta la tusbitu lahu syai'an, maka kamu jangan menetapkan bagi Allah sedikit pun daripada sifat. Ya, maujudah. Wa amma nafyu, adapun menafikan Allah bukan mayit, Allah bukan jahil, Allah bukan yang enggak tahu, ya. Fa huwa adamun, maka ini adalah sifat adami, suatu yang tidak ada. Ma'anal mawjud titik fahuwa al-adami, maka itu sifat adami. Berarti apa? Ya kalau adami enggak ada, bagaimana kita menyerupai sesuatu yang enggak ada? Enggak akan serupa dia. Paham ya? Enggak akan bisa serupa karena kita tidak tahu ada atau enggaknya bagaimana keadaannya ini. Kalau yang mawjudah kan ada. Nah, mereka meyakini semua mutasyabihah. Ya. Ya, saling ada penyerupaan. Adapun adami enggak ada penyerupaan. Ini kata mereka, ya. Makanya apa? Kita boleh tetapkan Allah tapi sifatnya sifat manfiyah, salbiyah, jangan sifat ya musbatah, isbatiyah. Paham? Bingung enggak tuh? Bingung enggak? Bingung. Lebih gampang gini, Allah adalah zat yang maha mengetahui dan Allah punya sifat ilmu, pengetahuan. Ilmunya Allah sangat
tidak tidak terbatas dengan suatu. Intinya ilmunya Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang Maha mengetahui, dan kita tetapkan sesuai kelayakan Allah Azza wa Jalla. Selesai. Gampang enggak? Gampang. Ya. Makanya Imam Malik sebegitu emosinya beliau ketika ditanya, ya. Imam Malik zaman apa? Di zaman mana beliau itu? Tabi tapi itu udah tobaqo akhir. Udah tobaqo paling akhir, udah pengen habis tabi ini Imam Malik. Ya. Ketika ditanya, Ar-Rahman ya Imam, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Kesel langsung tuh, mukanya merah Imam Malik. Ini bicara istiwa. Kenapa? Karena ada dulu pertanyaan kayak gini. Makanya istiwa ghairu ma'qul. Istiwa itu apa? Ghairu majhul. Ya. Tidak, bukan suatu perkara yang tidak diketahui, artinya suatu perkara yang diketahui. Ketika Al-Qur'an ini turun, ketika ayat ini turun dalam 7 ayat, 7 tempat tentang istiwa ini. Nah, mereka salah satu sahabat tidak ada sama sekali yang mengingkari. Tidak ada sama sekali yang nanya ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaifa istawa Allah? Tidak. Sudah diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwa wajib. Wal kaif ghairu ma'qul, adapun kaifiyatnya itu memang tidak diketahui. Artinya tidak dapat apa? Dicerna akal kita karena Allah enggak kabarkan. Wah, makanya sahabat tidak ada yang nanya, karena diwajibkan kita memahami makna aja, menetapkan sifat dan maknanya, udah selesai, lafadznya udah selesai. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam. Bertanya kayak gini nih bid'ah. Kenapa? Karena baru muncul di tahun 600-an, 600 Hijriah, 600 pengen 700, ya atau 600 ke bawah sedikit. Di zaman Nabi tidak ada istilahnya kayak gitu. Berarti mereka berijma. Udah berijma. Ijma di dalam ilmu ushul fikih yang udah antum pelajari tidak boleh dibantah. Terbantahkanlah semua kesesatan-kesesatan yang ada dalam perkara asma wa sifat. Udah cukup. Dan di zaman itulah ya gencar-gencarnya apa? Ahlul kalam di dalam berbicara. Makanya muncullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di abad tahun 700-an. Ya 600, beliau lahir 600-an sampai 700 Hijriah, beliau membantah segala yang ada di situ. Makanya banyaknya kitab beliau tentang asma wa sifat, nama dan sifat Al-Qur'an lagi gencar-gencar. Sampai 5 kali kurang lebih beliau dipenjara, 5 kali lebih. Ini di antara alasan beliau ya, kata para ulama, di antara alasan beliau enggak nikah sampai meninggal. Karena beliau selalu dipenjara. Ya. Ngomong kayak gini penjara. Ntar penjara dioper sono, ntar oper sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya di penjara justru saya malah senang. Ya. Dan penjara-penjara itu ketika datangnya Syekhul Islam berubah jadi pesantren. Iya. Berubah jadi pesantren. Diceritakan dalam kitab-kitab yang menceritakan Syekhul Islam. Ya. Orang-orang menghalangi Syekhul Islam dakwah, tapi Syekhul Islam dakwah di mana-mana aja. Nah, itu bab beda ya ceritanya. Makanya kitab beliau Aqidah Wasithiyah, Tadmuriyah, Fatwa Al-Hamawiyah, ya. Kemudian yang lain-lain ya. Daku ta'arud bainal akal wa naqal. Kemudian kitab beliau rata-rata bantahan kepada ahlul kalam, filsafat. Karena zaman itu pada gencar-gencarnya. Bayangin aja, sekarang Asy'ariyah apa? Mengakar di Azhari di Mesir sana. Kenapa? Karena memang dari zaman dulu. Dari zaman itu udah ditetapkan, digencar-gencarkannya Asy'ari. Makanya zaman sekarang semua percaya Asy'ari itu benar, karena udah digencarkan pada zaman itu. Paham? Zaman itu udah dibuat anti dengan kutub-kutub Syekhul Islam. Makanya nggak ada kutub Syekhul Islam di Mesir sana, nggak ada. Sedikit adanya. Makanya ketika Syekh Muhammad Khalil Harras ini, beliau ketika ingin mengambil gelar doktorah, beliau ingin menulis kitab ini, beliau ahli filsafat, betul-betul ahli dalam filsafat. Enggak ada yang seahli beliau dengan ahli banget thalib pada saat itu di Al-Azhar Mesir.
Beliau ketika ingin ambil masalah doktoro, ya, gelar doktoro, beliau disuruh tulis disertasi. Tulisan disertasi beliau ingin membuat bantahan telak terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ingin dibantah pokoknya nih, mantiknya ilmu kalamnya dibantah pokoknya. Karena di Azhar nggak ada, beliau ke Madinah. Ketika beliau ke Madinah, Syekh Al-Harras, beliau kumpulkan semua kitab-kitab Syekhul Islam. Beliau baca. Selama 3 bulan beliau katakan, ma'araftul Islam illa hadzal yaum. Saya enggak pernah kenal Islam kecuali sekarang. Akhirnya beliau semenjak itu taubat dari Asy'ari, ahlu kalam, beralih kepada manhaj salaf. Dan beliau disertasinya apa? Membuat dengan judul Ibnu Taimiyah Salafi. Sebab itu beliau buat disertasi Ibnu Taimiyah Salafi. Ketika balik ke Al-Azhar, gurunya kaget semua. Astagfirullahaladzim. Ini ke Madinah malah jadi Wahabi, jadi Salafi. Kata Syekh Abdul Razak Afifi selaku muridnya Syekh Khalil Harras Al-Allamah rahimahullah, kata beliau, disebabkan Syekh Al-Allamah Khalil Harras menulis kitab Ibnu Taimiyah Salafi, beliau derajat doktorahnya jadi jelek nilainya. Padahal apa? Kitab beliau adalah kitab yang sangat bagus, belum pernah ditulis sebelumnya. Ajib. Makanya di antara rekomendasi syarah-syarah akidah seperti akidah wasithiyah segala macam itu syarahnya Syekh Al-Harras. Ya, kenapa? Karena beliau tuh mantan ahli mantik, ahli kalam. Beliau mantan Asy'ari, tulen dalam banget memahami Asy'ari. Jadi beliaulah yang sangat betul-betul bisa membantah mereka dari dalam. Akhirnya beliau udah boleh di Al-Azhar. Ya, kemudian ngajar di sekitar tempat beliau saja, Syekh Al-Harras ini. Kemudian enggak lama, beberapa tahun beliau dipanggil oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengajar di Universitas Madinah. Syekh Khalil Harras rahimahullah. Insyaallah nanti akidah wasithiyahnya kita menggunakan syarah beliau. Ajib sebab itu. Nah, kita lanjut. Ya, katanya sifat adami tidak apa-apa. Ma'annal mawjuda fil kitabi wa sunnah fi sifatillahi minal itsbat aktsar minan nafi bi katsir. Padahal kalau kita perhatikan yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah apa? Sifat-sifat Allah itu lebih banyak yang ditetapkan oleh Allah daripada yang dinafikan. Kenapa? Nanti kaidah di dalam kitab Tadmuriyah, karena itsbatu sifat itu akmal min nafiha. Menetapkan sifat itu lebih sempurna daripada menafikannya. Allah itu Al-Alim, yaudah, itu lebih sempurna daripada kita katakan Allah tuh enggak kayak gini, Allah enggak kayak gini, Allah enggak kayak gini, Allah enggak kayak gini. Paham? Sebagaimana orang, dia tuh orangnya dia enggak ini. Itu ketika kita memiliki mensifati orang bos, dia tuh enggak jahat, dia tuh enggak pelit, dia enggak ini. Itu lebih derajatnya lebih kurang daripada kita sifati dia tuh orangnya baik loh. Dia tuh orangnya kayak gini loh. Ya. Jadi isbatu sifat itu akmal min nafiha. Menetapkan sifat itu lebih sempurna daripada menafikannya. Nafikan itu sempurna juga, tapi derajatnya lebih kurang. Paham ya? Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di dalam kitabnya. Tapi mereka menolak semuanya, aneh. Dan kebanyakan ayat-ayat dalam Quran sifat Allah mereka tolak. Iya dan billah. Qila lahum, katakan kepada mereka, innallaha qala an nafsi samiun basir. Allah berbicara tentang dirinya sami basir. Apa kata mereka? Hadza min al-idhafat. Hadza min babil idhafat. Ini cuma sekedar bab penyandaran doang. Ya, bima'na nusiba ilaihi sama, disandarkan kepada Allah mendengar, tapi Allah enggak dengar. Bingung enggak tuh? Anak sakit perut tapi enggak sakit. Dia jahat tapi enggak jahat. Dari sini udah kontradiksi banyak ya. Ini tapi lebih mending daripada yang awal gitu kan. Allah tuh enggak boleh kita sifati dengar dan enggak boleh kita sifati enggak dengar. Terus apa? Aneh mereka ini orang-orang. Allahul musta'an.
La li'annahu muttasifun bi, ini bukan karena Allah disifati dengan sama, bukan, cuma penyandaran doang. Ya, akan tetapi li'anna lahu, ya, karena lahu makhluqan yasma, ya, Allah memiliki makhluqan, sesuatu yang Allah ciptakan, yasma, yang Allah dengar. Fa huwa min babil idhafat, dia apa? Termasuk bab idhafat saja. Jadi gini, ikhwan. Allah kan disifati apa? Allah enggak disifati mendengar. Tapi Allah disandarkan kepadanya sifat dengar. Paham enggak? Sama nih, sama mendengar disandarkan kepada Allah. Tapi Allah enggak bisa dengar. Tapi apa? Di sana ada sesuatu yang didengar. Ada sesuatu yang bisa didengar. Enggak tahu yang dengar siapa. Bingung enggak tuh? Bingung enggak? Ini namanya keyakinan sesat yang membingungkan. Kayak gitu kan. Katanya di sini apa? Laisa lahu sam'un lakin lahu masmu'un. Tidak, Allah tidak punya sifat mendengar, tapi Allah punya sesuatu yang didengar. Bingung enggak? Enggak tahu di mana bayangannya itu bisa kayak gitu. Karena itu takdimul akal ala nakal, mengedepankan ra'yu, pikiran daripada ya Al-Qur'an Sunnah. Nah, itu jenis kedua dari kesesatan dalam memahami asma wa sifat. Yang ketiga, wa qismun tsalits, qalu, mereka berkata, yuthbatu lahul asma duna sifat. Kita tetapkan bagi Allah nama, tapi kita tidak tetapkan bagi Allah sifat. Wa haula'i minal mu'tazilah. Ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Apa kata mereka? Naam, Allah itu sami', maha mendengar, tapi laisa lahu sam'un, tapi Allah enggak punya pendengaran. Cuma nama doang. Ya kayak contoh misalkan nama dia Miftahul Jannah, tapi Miftahun Nar pelakunya, perbuatannya gitu kan. Kita tetapkan nama dia Miftahul Jannah, betul. Ya. Tapi belum tentu punya sifat Miftahul Jannah, sifatnya Miftahun Nar misalkan gitu. Paham? Ini kayak gini. Ya, ini gayanya orang-orang Mu'tazilah. Naam, Allah memiliki nama Al-Qadir, yang maha mampu, yang maha kuat, yang maha mampu, qudrah. Tapi Allah enggak punya kemampuan. Bingung enggak tuh? Aneh ini. Ya kayak ginilah adanya. Naam, Allah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Halim, Al-Khabir, Al-Hakim. Tapi tidak punya yang namanya ilmu, khibron. Dan semisalnya antum kiaskan ya. Kemudian jenis keempat, orang yang keempat, qalu, mereka berkata, nusbitu lahul asma haqiqatan wa nusbitu lahu sifatin muayyanah. Kita tetapkan bagi Allah nama secara hakiki. Allah punya nama Al-Alim, Al-Khabir, na'am, semua kita tetapkan. Tapi kita menetapkan sifatnya itu hanya sifat-sifat tertentu saja. Dalla 'alaihal aqlu, yang ditunjukkan oleh akal kita. Wa nunkirul baqiyah, kita ingkari sisanya. Ini orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dahulu itu mereka keyakinannya menetapkan sifat Allah itu cuma 7. Makanya dikatakan di sini nusbitu lahu sab'a sifatin faqat. Kita hanya menetapkan bagi Allah 7 sifat aja. Adapun yang belakangan ini apa? 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatun lil hawadith sampai itu 20. Wal baqi nunkiruhu tahrifan la takdziban. Sisanya 7 sifat kita tetapkan, sisanya kita ingkari. Tapi ngingkarinya kita selewengkan, bukan kita dustakan. Karena kalau mendustakan tahu mereka kafir, tapi diselewengkan. Allah tidak punya sifat ridho, karena tidak ada dari 7 sifat itu. Tidak ada juga dari 20 sifat ridho bagi Allah, tidak ada. Wah. Tapi di Al-Quran Allah katakan apa? Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah tidak punya sifat mahabbah. Banyak sekali. Dan mereka pun ikhwan, orang-orang Asy'ariyah di dalam menetapkan sifat bagi Allah itu bukan semata-mata karena adanya dalil, enggak. Tapi karena adanya ta'lil, akal, pikiran. Paham? Walaupun mereka mensifati 7 sifat, menetapkan 7 sifat,
Atau katakan menetapkan 20 sifat, mereka menetapkannya bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Karena kata mereka dalil itu sifatnya dhanniyah, kalau akal qat'iyah. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Adapun Asy'ariyah dahulu, mereka menetapkan 7 sifat, yaitu adalah digabungkan dalam bait syair lahul hayatu wal kalam wal basar sam'un iradatun wa ilmun waqtadar. Allah punya sifat hayah, Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat basar, Allah punya sifat sama', Allah punya sifat iradah, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat qudrah. 7. Ini semua sebenarnya dari akal dan dari sifat-sifat lawazim. Sifat lawazim itu apa? Dalil kemarin kita bagi 3. Mutabaqah, tadamun sama iltizam gitu kan. Nah, ini mereka menggunakan sisanya iltizam. Nanti kita akan jelaskan di kitab Tadmuriyah, At-Taqrib Tadmuriyah ada tentang ini. Tentang cara mereka menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini selesai ya. Hari ini kita selesai menjelaskan bagaimana proses adanya perkara-perkara yang baru di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sama sekali itu bukan cara Nabi dan para sahabat di dalam mereka beragama. Sama sekali enggak ada, karena itu udah jauh dari ya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin.